Shalom keluarga GBI Basilea Jembatan 5 yang terkasih di dalam Tuhan. Mari membawa persembahan dan perpuluhan yang dapat dikirim ke rekening gereja atas nama GBI Basilea Jembatan 5 dengan nomor rekening BCA 0289993977. Untuk persembahan pembangunan rumah Tuhan, jemaat dapat mentransfer persembahan ke nomor rekening 028 333 4977 BCA atas nama GBI Basilea Jembatan 5. Apabila saudara ingin memberikan persembahan secara langsung, saudara dapat datang ke gereja setiap hari Selasa sampai Sabtu jam 9 sampai jam 5 sore dan memasukkan ke dalam amplop persembahan perpuluhan yang telah disediakan oleh gereja. Terima kasih sudah memberi bagi pekerjaan rumah Tuhan. Sebentar lagi kita akan beribadah bersama-sama dalam ibadah raya. Mari ajak seluruh anggota keluarga untuk sama-sama beribadah. Berpakaianlah yang rapi, cari posisi duduk yang terbaik, gunakan smartphone, iPad, laptop, atau smart TV Anda. Untuk membantu fokus dan konsentrasi selama ibadah, jemaat dapat mematikan notifikasi pada gadget dan disarankan untuk tidak melakukan live chat selama ibadah berlangsung. Siapkan Alkitab saudara dan siapkan hati saudara untuk mengikuti ibadah. Selamat beribadah, Tuhan Yesus memberkati. Shalom. Apa kabar semuanya? Saya percaya semuanya dalam kebaikan Tuhan. Mari saya mengajak setiap kita saat ini sama-sama kita mau beribadah. Kita mau menyembah Tuhan, kita memuji Tuhan sebab Tuhan kita Tuhan yang kudus, Tuhan kita Tuhan yang suci, Tuhan yang baik. Seluruh bumi dan surga memuji Engkau Tuhan. Haleluya.
kekuatan yang Tuhan berikan. Kalau kami masih bisa bernafas sampai saat ini, kalau kami masih bisa berdiri, kami masih bisa memuji Tuhan. Terima kasih Tuhan. Kami akan lewati semuanya bersama dengan Engkau. Kami memandang wajah-Mu. Kami akan terus memandang ke wajah-Mu, melihat kebaikan dan kebaikan-Mu terjadi di dalam hidup kami Tuhan. Semua bukan karena kekuatan kami, semua bukan karena kepintaran kami Tuhan, tapi semua karena kasih, karena rahmat dan anugerah-Mu. Ya Ramashikan ya lama ya Barabayas. Bukan dengan kekuatanku ku dapat jalani hidupku tanpa Tuhan yang di sampingku. Ku tak mampu sendiri karena Engkaulah kuat kami Tuhan. Engkaulah kuatku yang menopangku. Ku pandang wajah-Mu dan berseru, pertolonganku datang dari-Mu. Peganglah tanganku, jangan lepaskan. Kaulah harapan dalam hidupku. Mari dengan segenap hati kita mau memandang wajah Tuhan lebih lagi. Haleluya Yesus. Bukan dengan kekuatanku ku dapat jalani hidupku tanpa Tuhan yang di sampingku. Ku tak mampu sendiri, Engkaulah kuatku. Engkaulah kuatku yang menopangku. Ku pandang wajah-Mu dan berseru, pertolonganku datang dari-Mu. Peganglah tanganku, jangan lepaskan. Kaulah harapan dalam hidupku. Ku pandang wajah-Mu dan berseru, pertolonganku datang dari-Mu. Peganglah tanganku, jangan lepaskan. Kaulah harapan dalam hidupku. Ku pandang wajah-Mu dan berseru, pertolonganku datang dari-Mu. Peganglah tanganku, jangan lepaskan. Kaulah harapan dalam hidupku. Kaulah harapan dalam hidupku. Kaulah harapan dalam hidupku. Haleluya, haleluya. Hati kami bersyukur Tuhan. Hati kami bersyukur punya Tuhan yang selalu bisa mendengarkan kami. Hati kami bersyukur bahwa pertolongan-pertolongan dari-Mu tidak pernah terlambat dalam hidup kami.
meneruskan Tuhan hamba-Mu yang sudah Tuhan percayakan. Terima kasih biar kami bisa mendengar firman-Mu dan kami nikmati semuanya di dalam nama-Mu Tuhan. Terima kasih Bapa yang baik. Haleluya, haleluya. Amin. Shalom, Bapak Ibu saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan. Pada pagi hari ini kita berjumpa lagi di dalam ibadah yang diberkati oleh Tuhan. Sungguh oleh karena anugerah dan kasih setia Tuhan kita ada sebagaimana ada sampai pada saat ini, saudaraku. Bagaimana kabar saudara? Tentu luar biasa, dahsyat, dan haleluya, saudara diberkati oleh Tuhan secara kesehatan dan kekuatan yang datang daripada Tuhan. Baik Bapak Ibu saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan, kita akan sama-sama membuka di dalam Alkitab kita Roma pasal 4 ayat yang ke-18. Demikianlah firman Tuhan. Sebab sekalipun tidak ada dasar untuk berharap, namun Abraham berharap juga dan percaya bahwa ia akan menjadi bapa banyak bangsa menurut yang telah difirmankan. Demikianlah banyak nanti keturunanmu. Imannya tidak menjadi lemah, walaupun ia mengetahui bahwa tubuhnya sudah sangat lemah karena usianya telah kira-kira 100 tahun dan bahwa rahim Sarah telah tertutup. Tetapi terhadap janji Allah, ingat, terhadap janji Allah, ia tidak bimbang karena ketidakpercayaan, malah diperkuat dalam imannya, dan ia memuliakan Allah dengan penuh keyakinan bahwa Allah berkuasa untuk melaksanakan apa yang telah dijanjikan kepada Abraham. Ini suratan Paulus kepada jemaat yang ada di Roma, mengingatkan kepada jemaat, seakan-akan Paulus mau mengatakan seperti ini, contohlah seperti Abraham. Karena apa saudara yang dikasihi oleh Tuhan? Saya beranggapan seperti ini. Padahal ini kejadiannya sudah ribuan tahun yang lalu. Di dalam Kejadian, dan Paulus mengangkat ini kembali, saudaraku, pasti ada sesuatu yang spesial. Pasti ada sesuatu yang luar biasa. Ada sesuatu yang di sana Paulus ingin memesankan kepada jemaat yang ada di sana, bahwa ingat, Abraham ini loh, orang yang luar biasa, yang menjadi teladan atas kehidupan kita semua. Ada apa dengan Abraham, saudaraku? Yang memang Abraham dikenal sebagai bapak orang percaya. Abraham dikenal sebagai bapak orang beriman. Abraham dikenal sebagai bapak bagi bangsa-bangsa. Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, tidak semudah itu. Abraham dianggap sebagai bapak orang percaya, bapak orang beriman, dan bapak bagi setiap bangsa-bangsa yang ada. Predikat itu sudah menempel memang terhadap kehidupan Abraham. Tetapi apakah semudah itu dia lewati itu semua? Tidak, saudara. Tidak mudah untuk dilewati pergumulan Abraham yang demikian rupa, saudaraku. Penderitaan yang begitu rupa, saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan. Sehingga ia dijuluki bapak orang beriman dan bapak bagi setiap bangsa, bapak orang yang percaya. Mari kita sama-sama membuka di dalam Kejadian 12. Kita akan temukan di sana Abraham dipanggil oleh Allah. Berfirmanlah Tuhan kepada Abraham, pergilah dari negerimu dan dari sanak saudaramu dan dari rumah bapamu ini ke negeri yang akan kutunjukkan kepadamu. Baik. Pasti Abraham ini suara Tuhan atau bukan? Pasti dia memuji dulu, ini dari Tuhan atau bukan? Karena
saudara yang dikasih oleh Tuhan, Abraham ini bukan orang yang sederhana. Abraham ini bukan orang yang, ya katakanlah, orang yang miskin dan tidak punya apa-apa. Tidak semudah itu dia langsung meninggalkan tanah kelahirannya. Tidak semudah itu dia langsung meninggalkan tempat di mana dari kecil dia dididik oleh orang tuanya. Tidak, saudara. Ini merupakan satu pergumulan batin yang amat sangat untuk dia bisa memutuskan apakah dia akan pergi dan keluar dari Ur Kasdim, tanah kelahirannya. Saudaraku yang dikasih oleh Tuhan, dengan resiko, ingat, dengan resiko, kalau dia keluar, kehidupannya apakah nggak lebih baik lagi? Ini menjadi pertanyaan. Saudaraku yang dikasih oleh Tuhan, ini tidak mudah untuk berpindah dari tempat yang enak, yang nyaman, ya, ke tempat yang tidak diketahui. Mungkin kalau Allah berfirman, Abraham keluar, aku akan menyediakan segalanya 2 kali lipat, 3 kali lipat, 4 kali lipat dari tempat kelahiranmu. Wah, langsung Abraham tidak lagi memperhitungkannya. Saudaraku yang dikasih oleh Tuhan, akhirnya Abraham memutuskan untuk dia pergi dari tanah kelahirannya, Ur Kasdim, ke Haran. Suatu perjalanan yang tidak mudah dan tidak gampang. Tidak gampang, saudaraku. Saudaraku yang dikasih oleh Tuhan, Abraham meninggalkan semuanya. Perjalanannya tidak enak pada saat itu. Bayangkan dari Ur Kasdim, saudaraku, ke Haran, itu kira-kira kurang lebih 900 kiloan lebih pada waktu itu. Kalau zaman sekarang, saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan, gampang sekali. Kita bisa naik kendaraan yang bagus, yang enak, jalan tol, saudaraku, ya nggak, saudara? Yang nyaman, saudaraku, ya nggak, saudaraku? Ya, yang enak, tiba-tiba cepat perjalanannya, saudara. Tapi pada waktu itu, saudara bisa kebayang. Dia membawa ternaknya, dia membawa sapinya, dia membawa kambingnya, dia membawa seluruh harta bendanya, saudaraku. Belum lagi mungkin naik turun gunung, mungkin dia akan berteduh sebentar. Belum lagi dia akan menghadapi hujan, cuaca ekstrim, cuaca yang tidak enak, saudaraku. Ini kan gak enak. Sesuatu yang belum pernah seorang yang kaya, seorang yang hebat, yang ternama, saudaraku, keluar, saudaraku, yang dikasih oleh Tuhan ke tempat di mana dia belum ketahui. Kalau perjalanan sekarang, saudaraku, dari kira-kira dari sini ke Salatiga bisa 400-an kilo ataupun 300-an kilo, saudaraku. Itu cepat pakai mobil. Tapi pada waktu itu, saudaraku, itu kan bayangkan bisa naik onta, saudaraku, atau naik kuda atau apa, perjalanan yang tidak enak. Nah, saudara, saya belajar ya dari tokoh Abraham ini. Langkah Abraham ini adalah langkah yang cukup ekstrim. Cukup ekstrim. Dia melangkah dengan iman, dengan percaya bahwa Tuhan tidak pernah meninggalkan kehidupannya. Apa sih pembelajaran apa yang kita dapati? Pembelajaran apa yang kita dapati dari Abraham? Abraham, dia keluar dari zona nyaman. Zona nyaman. Zona nyaman itu, saudaraku, berarti, saudaraku, orang yang akan menerima risiko yang tertinggi dalam kehidupannya. Atau zona nyaman itu adalah tantangan di depan ini yang tidak mudah, yang dia akan lakukan di dalam kehidupannya. Dia biasa hidup tenang, dia enak. Zona nyaman itu, saudaraku, seakan-akan dalam kehidupan dia, saudara,
saudaraku, situasi di mana dia tidak lagi menemukan tantangan atau dia tidak mengambil resiko. Dan zona nyaman, saudara yang dikasih oleh Tuhan, tidak bergantung sepenuhnya kepada Tuhan. Allah mau supaya Abraham keluar dari zona nyaman itu. Saudara, gejala Kristen yang nyaman apa itu? Gejala Kristen yang nyaman apa itu, saudara? Yang pertama yang bisa temukan adalah dia berfokus kepada diri sendiri. Abraham tidak berfokus kepada diri sendiri. Saudaraku bisa lihat di dalam 13 ayat yang ke-8. Maka berkatalah Abraham kepada Lot, janganlah kiranya ada perkelahian antara kita, antara gembalaku dan gembalamu, sebab kita ini kerabat. Bukankah negeri ini terbuka buat engkau? Abraham orang yang tidak memikirkan, orang yang tidak fokus kepada diri sendiri, tidak egois kepada diri sendiri. Saudara yang dikasih oleh Tuhan, ini terbukti bahwa waktu Abraham dan Lot bersama-sama berjalan, yang satu mau berjalan ke kanan, yang satu mau berjalan ke kiri. Tapi apa yang ditemukan, saudara? Abraham itu kan omnya, Lot itu kan ponakannya. Dan Abraham bilang, ya silakan, kamu mau mengambil tempat yang mana? Akhirnya Lot mengambil tempat yang subur, yang enak, di tepi sungai, di tepi Yordan, saudaraku. Seharusnya sebagai omnya, dia yang memutuskan. Betul gak, saudara? Seharusnya sebagai om yang lebih tua, dia harus memutuskan kepada keponakannya, kamu mau pilih yang mana? Seharusnya dia yang memutuskan, bukan Lot yang memutuskan. Dia harus pilih yang mana? Saudara yang dikasih oleh Tuhan, di dalam Filipi, kita lihat di dalam Filipi 2 ayat yang ketiga, orang yang berfokus kepada diri sendiri, Filipi 2 ayat yang ketiga, dengan tidak mencari kepentingan sendiri atau puji-pujian yang sia-sia, sebaliknya hendaklah dengan rendah hati seorang menganggap yang lain lebih utama daripada diri sendiri. Banyak akhir-akhir ini orang egois. Kalau melihat orang susah, ya udah biarin aja, dia ini yang susah, yang penting saya senang. Kalau melihat orang temannya sakit, ya udah biarin aja dia sakit, yang penting gua sehat. Kalau lihat orang kesusahan, ya biarin aja, dia dan keluarga dia ini, yang penting keluarga gua aman. Dunia sedang menuntut, saudara komunikasi oleh Tuhan, bagaimana kita saling memperhatikan satu sama lain di dalam kasihnya Tuhan. Hal yang kedua, saudaraku, orang gejala Kristen yang nyaman adalah mengandalkan kekuatannya sendiri atau pengalamannya pribadi, saudaraku. Yeremia 17 ayat yang ke-7 sampai 8. Diberkati orang yang mengandalkan Tuhan, yang menaruh harapannya pada Tuhan. Ia akan seperti pohon yang ditanam di tepi air, yang tidak mengalami datangnya panas terik, yang daunnya tetap hijau, yang tidak khawatir akan tahun kering, yang tidak berhenti menghasilkan bunga. Kalau ditanya, saudaraku, mengenal kekuatan sendiri dan pengalaman sendiri, gue dulu hebat 5 tahun yang lalu, bagaimana Tuhan pakai dengan karunia kesembuhan, amin. Gue mah hebat 3 tahun yang lalu itu saya dipakai karunia doa. Kalau berdoa itu berjam-jam, saya berjam-jam, Pak, amin. Wah, kalau saya setiap minggu rajin ke gereja, jangankan setiap minggu, setiap hari saya datang ke gereja.
sana, ke persekutuan sana, ke seminar sana, ke sana, kemari. Amin. Tapi bagaimana sekarang ini, saudara? Keadaan rohani saudara sekarang ini. Bukan pengalaman kita yang dulu, bukan pengalaman kita yang hebat, yang bagaimana saudaraku, tapi yang Tuhan tanya sekarang ini. Sekarang ini. Jangan mengandalkan kekuatannya sendiri. Abraham tidak mengandalkan kekuatannya. Dia minta pimpinan Tuhan, penyertaan Tuhan atas kehidupannya. Sehingga saudara yang dikasih oleh Tuhan, dari Ur Kasdim sampai Haran, dari Haran sampai Kanaan, Tuhan menyertai kehidupan Abraham pada saat itu. Dia tidak mengandalkan kekuatan sendiri. Jangan mengandalkan kekuatan kita, jangan mengandalkan pengalaman kita, masa lalu kita, saudaraku. Itu tidak ada artinya. Yang Tuhan lihat itu adalah sekarang ini saudara lakukan apa buat Tuhan. Saudaraku yang dikasih oleh Tuhan, zona nyaman. Mari kita tinggalkan zona nyaman itu. Menjadi orang Kristen, jangan menjadi orang Kristen yang nyaman, tapi menjadi orang Kristen yang keluar dari kenyamanan yang ada, saudaraku yang dikasih oleh Tuhan. Tidak ada pertumbuhan, tidak ada perubahan, nyaman saja, begitu saja, saudaraku. Dari tahun ke tahun, ya itu saja. Tidak ada breakthrough, tidak ada terobosan yang terjadi di dalam kehidupan rohani kita. Hal yang berikutnya, saudaraku yang dikasih oleh Tuhan, hal yang ketiga, jangan menjadi Kristen nyaman, saudara. Kristen nyaman, hal yang ketiga, menolak untuk dievaluasi. Nah, ini penting, saudaraku. Ya, kalau kita mau katakan, wah, dia orang sulit sekali mau dibilangin, kalau dia, saudaraku, mau dikasih tahu, saya gak enak jadi saudaraku. Aduh, rasanya mau bagaimana ya? Kita mau kasih tahu dia kesalahan dia, rasanya gak enak. Sebab orangnya gak kepengen ditoel dikit, artinya gak kepengen dievaluasi tentang kesalahannya, ditegur tentang kesalahannya. Dia gak mau, saudaraku. Mari kita mau tinggalkan kekristenan yang nyaman di dalam kehidupan kita. Abraham melewati tantangan, resiko yang begitu tinggi dalam kehidupannya, saudaraku. Dia tidak gampang, tidak mudah untuk meraih janji Tuhan, untuk meraih berkat Tuhan, untuk meraih segala apa yang Tuhan janjikan lewat kehidupannya. Tidak mudah untuk predikat itu. Dia katakan sebagai bapak orang percaya, bapak orang beriman, bapak bangsa-bangsa. Tidak mudah, dia harus lewati itu semua. Saudara, mari kita mengadakan terobosan. Di dalam situasi pandemi COVID-19 ini, kita mau breakthrough di dalam kehidupan kita. Keluar dari kotak nyaman. Ya, doa hanya sekedar doa. Baca firman hanya sekedar baca firman. Ya, menyembah Tuhan hanya sekedarnya. Doa kalau lagi mau makan, mau berangkat kerja, saudara doa. Doa mau perlu aja sama Tuhan, baru kita berdoa. Firman Tuhan itu juga sebagai obat ngantuk. Kalau nggak bisa tidur, ya baca firman Tuhan. Jangan begitu, saudara. Jangan kita anggap sepele hal-hal rohani kita. Mari kita keluar dari zona nyaman kita, menjadi orang Kristen yang breakthrough, yang ada terobosan di dalam kehidupan kita. Kita melihat akan janji-janji Tuhan yang berlaku atas kehidupan saudara dan saya. Lihat Abraham. Abraham adalah sosok yang luar biasa. Dia teladan bagi kita semua, saudara. Dia teladan bagi banyak orang-orang percaya pada saat ini. Dia memiliki hal-hal yang luar biasa, imannya, kepercayaannya kepada Tuhan, ketaatannya yang begitu luar biasa, kerendahan hatinya kepada Tuhan yang begitu luar biasa, yang dimiliki oleh Abraham pada saat itu. Kita mau tinggalkan zona nyaman. Zona nyaman berarti saudaraku tidak ada kemajuan
untuk rohani saudara. Kita mulai jangan fokus kepada diri kita sendiri. Kita mulai, saudaraku, ya, fokus kepada orang-orang yang susah, yang sulit. Kita mulai memandang jiwa-jiwa yang perlu akan pertolongan kita, saudaraku. Dan juga, saudaraku, jangan kita memakai kekuatan kita sendiri. Jangan kita memakai kekuatan kita sendiri. Hidup ini karena anugerah Tuhan. Hidup ini karena kemurahan Tuhan. Dan hidup ini oleh karena kasih setia daripada Tuhan. Mari saudaraku, firman Tuhan tidak saya panjangkan pada pagi hari ini. Dan saya percaya ada sesuatu hal yang saudara dapat pada pagi hari. Haleluya. Amin. Untuk kebenaran firman Tuhan. Shalom. Bapak Ibu, saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan, mari kita akan siapkan hati kita untuk makan sehidangan dengan Tuhan lewat perjamuan kudus pada pagi hari ini. Kita akan mengangkat roti yang ada di tangan kanan kita, dan saya akan bacakan firman Tuhan bagi setiap kita. Sebab apa yang telah kuteruskan kepadamu telah aku terima dari Tuhan, yaitu bahwa Tuhan Yesus pada malam waktu ia diserahkan mengambil roti, dan setelah itu ia mengucap syukur atasnya. Ia memecah-mecahkannya dan berkata, inilah tubuhku yang diserahkan bagi kamu, perbuatlah ini menjadi peringatan akan aku. Percayakah saudara bahwa roti yang ada di tangan kanan saudara melambangkan tubuh Kristus? Mari kita makan dengan iman kita dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Kita angkat cawan yang terdapat di tangan kanan kita tinggi-tinggi melebihi kepala kita. Demikian juga ia mengambil cawan sesudah makan lalu berkata, cawan ini adalah perjanjian baru yang dimeteraikan oleh darahku. Perbuatlah ini setiap kali kamu meminumnya menjadi peringatan akan aku. Percayakah saudara bahwa cawan yang terdapat di tangan kanan saudara melambangkan darah Yesus? Mari kita minum dengan iman kita dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Terima kasih Tuhan. Terima kasih. Terpujilah nama Tuhan sampai selama-lama. Terima kasih buat kasih-Mu. Terima kasih buat pengorbanan-Mu. Di dalam nama Yesus. Haleluya. Amin. Mari kita akhiri ibadah kita pada siang hari ini. Kita naikkan ucapan syukur kita lagi-lagi kepada Tuhan. Bapa, bersyukur. Yang hidup dalam kebenaran Tuhan, dan kami mau terus melayani
kami berdoa, Tuhan pakai hidup mereka bagi kemuliaan nama-Mu. Mereka yang mungkin mengalami banyak problema Tuhan, mereka yang mungkin mengalami Tuhan sakit saat ini, Tuhan jamah, Tuhan sembuhkan dalam nama Yesus. Tuhan berikan jalan keluar Tuhan, pertolongan-pertolongan-Mu yang ajaib Tuhan, dalam setiap beban, dalam setiap pergumulan hidup mereka. Tuhan yang akan jawab semua tepat pada waktunya, yang kami percaya bahwa janji-Mu seperti fajar pagi hari Tuhan, suatu janji yang tidak pernah terlambat bersinar ya Tuhan, satu janji-Mu yang terus kami pegang teguh, dan iman kami terus dibangkitkan, iman kami Tuhan menjadi orang-orang yang semakin hari semakin percaya kepada-Mu Tuhan. Tuhan berkati rumah tangga kami pribadi lepas pribadi, anak, suami Tuhan, istri Tuhan, orang tua Tuhan, apa yang ada di dalam rumah kami ya Bapa, kiranya semuanya boleh menjadi berkat, kiranya Tuhan boleh memberikan pertolongan, kiranya Tuhan boleh memberikan kasih setia, tidak meninggalkan kami sedetik pun Tuhan. Dan kami percaya bahwa Tuhan yang hidup, yang kami sembah, kami percaya Tuhan yang sama yang pernah menolong kami, Tuhan yang akan menolong kami hari ini dan hari esok sampai selama-lamanya. Karena lebih dari segala sesuatunya kami perlu Tuhan, karena lebih dari apa yang dunia janjikan, kami butuh Tuhan di atas segala-galanya. Terima kasih Tuhan, terima kasih Yesus. Berkati gembala yang ada di tempat ini Tuhan, Pastor Sony Tuhan beserta keluarga yang ada, Tuhan pakai kehidupannya bagi kerajaan-Mu, bagi kemuliaan-Mu, hikmat, roh, bijaksana Tuhan, hati Bapa ada di dalam hidupnya Tuhan, biar dia sanggup dengan kekuatan daripada Roh-Mu mengembalakan setiap kami, melayani Tuhan dengan segenap hatinya, dengan segenap jiwanya. Dia terus dipelihara, diberkati Tuhan. Tuhan pakai Tuhan hamba-hamba kami ini Tuhan menjadi yang luar biasa Tuhan, lebih dari apa yang orang pikirkan, lebih dari apa yang orang lihat Tuhan, yang akan sendiri menuntun gembala kami ini ya Bapa. Terima kasih Yesus, terima kasih ya Roh Kudus. Kami bersatu hati lagi Tuhan, lebih lagi kami bersungguh-sungguh berdoa bagi tanah air kami Indonesia Tuhan. Oh Indonesia tempat kami dilahirkan, Indonesia tempat kami mencari nafkah, tempat kami Tuhan dipercaya Tuhan untuk ada di tanah air ini. Mari Tuhan berkati bangsa kami lebih lagi Tuhan. Kami ucapkan syukur buat tanah air kami. Kami angkat segala kutuk-kutuk Tuhan di dalam nama Yesus bagi tanah air kami. Tuhan kami berdoa untuk setiap sistem pemerintahan yang ada, kiranya Tuhan bekerja di dalamnya, sistem pemerintahan yang adil Tuhan, yang sehat ya Bapak. Tuhan menjamah Bapak Presiden kami Tuhan, dari setiap staf yang ada, dari setiap menteri-menteri yang ada Tuhan, kami berdoa Tuhan setiap pergumulan bangsa kami akan memperoleh jalan keluar yang terbaik. Kami percaya Tuhan banyak orang-orang anak-anak Tuhan di luar sana Tuhan yang juga bergumul bagi bangsa kami. Tuhan pelihara kami Tuhan, Tuhan pelihara hidup mereka Tuhan yang butuh pertolongan daripada Tuhan. Berkati Indonesia dengan tanahnya yang subur Tuhan, dengan segenap sumber daya yang ada, dengan segenap permasalahan yang ada, politik, ekonomi, sakit, penyakit Tuhan. Satu yang kami percaya bahwa setiap anak-anak yang takut akan Tuhan, bahwa setiap anak-anak yang percaya akan Tuhan akan diluputkan dari segala yang jahat yang ada di bangsa ini, bahkan yang ada di dunia ini. Kami berpegang teguh kepada Tuhan, kami memandang terus wajah Tuhan. Kami percaya bahwa kelimpahan-kelimpahan akan ada di dalam hidup kami, kelimpahan-kelimpahan tanah yang subur akan ada di tanah air kami Tuhan. Tuhan tidak meninggalkan janji-Mu bagi kota Jakarta, bagi setiap provinsi-provinsi yang ada. Tuhan bekerja dan Tuhan berotoritas di dalamnya. Tuhan berikan kekuatan buat pemimpin-pemimpin yang ada di bangsa ini. Terima kasih Yesus, ini doa-doa kami. Tuhan pakai hidup kami lebih lagi. Jangan biarkan kami lemah ya Tuhan. Jangan biarkan Tuhan kami terbawa arus oleh setiap informasi-informasi yang mungkin Tuhan belum tentu baik, Tuhan belum tentu benar. Tapi biarlah kami membuka telinga kami, membuka mata hati kami, membaca firman Tuhan, dan kami mau melihat dan hanya mendengar
mau persiapan tangan kami, angkat tangan kami, dan kami mau siap terima berkat daripadamu. Terima kasih Yesus yang baik. Haleluya, haleluya. Angkat kedua tangan saudara dan terimalah berkat yang datang daripada Tuhan pada siang hari ini. Segala berkat dan rahmat yang datang dari Allah Bapa di sorga, kasih karunia daripada Tuhan Yesus Kristus, persekutuan pimpinan Allah Roh Kudus menyertai saudara dan saya mulai dari hari ini sampai dengan Maranatha, Tuhan datang kali yang kedua. Umat yang diberkati Tuhan, sama-sama kita katakan amin. Amin. Shalom.